Halo teman-teman, apa kabar? Sehat bukan? Nah, jadi kembali lagi dengan saya, Devi Permatasari, mahasiswa semester 2 Fakultas Pendidikan Prodi PG PAUD. Nah, jadi teman-teman semuanya, pembuatan video hari ini adalah saya akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai yang patut diterapkan oleh anak di masa sekarang ini. Nah, jadi penerapan nilainya ini juga saya sangkut pautkan dengan pendidikan ataupun lebih tepatnya oleh seorang pelajar yang memang patut kita terapkan sebagai seorang pelajar. Nah, jadi kita langsung saja ya untuk menghemat waktu, saya akan membahas mengenai pendidikan terlebih dahulu, definisinya. Nah, pendidikan ini juga merupakan suatu proses di mana akan mempelajari sebuah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, kemampuan kita. Dan juga dipercaya bahwa pendidikan ini merupakan sebuah warisan dari orang yang sebelumnya ke kita-kita yang sekarang ini. Nah, pendidikan juga merupakan sebuah proses tahapan di mana untuk mengubah sikap kita, perilaku kita, etika kita untuk menjadi lebih baik lagi dan juga meningkatkan pola pikir kita sebagai seorang manusia. Nah, kemudian pendidikan juga merupakan sebuah interaksi antara si pendidik dengan peserta didik untuk dalam upaya menguasai tujuan pendidikan dan juga mengubah kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Nah, pendidikan juga memiliki tujuannya tersendiri, misalnya menjadikan diri kita untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki iman yang baik, berakhlak, dan juga serta berilmu, kemudian cakap dan juga kreatif, mandiri tentunya, dan menjadi seorang warga negara yang lebih demokratis dan juga bertanggung jawab. Itulah sekilas mengenai pendidikan dan juga definisi dan juga tujuannya. Kemudian kita akan masuk mengenai nilai-nilai yang patut diterapkan. Jadi di sini lebih disangkut pautkan dengan oleh seorang pelajar ya. Nah, kemudian yang pertama, nilai pertama adalah religius. Nah, ini juga berhubungan dengan sikap dan perilaku kita patuh terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, juga dalam hal beribadah dan juga rukun terhadap yang berbeda agama. Nah, saya juga merangkum beberapa implikasinya di setiap nilai-nilai. Nah, misalnya nilai implikasi dari religius ini adalah yang pertama, merasakan kuasa Tuhan akan banyaknya keteraturan berbagai bahasa. Misalnya seperti bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan juga sebagainya. Nah, jadi lebih baik kita lebih umumnya kan bahasa Indonesia. Lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia ketika sedang berbicara dengan orang lainnya. Kemudian implikasi yang kedua adalah membantu teman yang sedang kesusahan ataupun memerlukan bantuan. Ketika kita melihat teman yang sedang memerlukan bantuan, maka kita segera menolong. Bukan berarti ketika teman meminta jawaban dari tugas kita, nah kita langsung berikan. Nah, itu tidak boleh, itu malah menjerumuskan teman kita ke hal-hal yang tidak baik. Lebih baik kalau misalnya teman kita memerlukan bantuan, misalnya seperti dia lupa membawa alat tulis, nah kita boleh meminjamkan ketika kita punya. Nah, seperti itu. Kemudian implikasi yang ketiga adalah merasakan adanya manfaat aturan kelas. Nah, misalnya ketika aturan kelas itu dibuat seperti mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, tetapi ada beberapa teman yang tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, jadi manfaat kelas itu menjadi tidak ada, manfaat aturan kelas itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena akan menghambat pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian nilai yang kedua yang harus diterapkan adalah jujur. Nah, ini adalah penting juga. Nah, di mana jujur ini merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya melalui tindakan kita, perkataan kita, pekerjaan kita, ataupun sebagainya. Nah, implikasinya apa? Yang pertama adalah tidak meniru pekerjaan ataupun tugas teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mengcopy paste jawaban dari teman. Kemudian mengatakan sesuatu ataupun mengatakan yang sesungguhnya terhadap apa yang telah terjadi. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan, kita mengungkapkan kesalahan kita yang sebenar-benarnya agar tidak ada orang yang dirugikan. Kemudian ketiga adalah mengemukakan pendapat tentang sesuatu yang diyakini. Misalnya ketika sedang berargumen, nah kita mengungkapkan argumen kita dengan sesungguhnya, mengemukakan argumen kita dengan sesuai dengan kebenarannya, seperti itu. Kemudian nilai yang ketiga adalah toleransi. Nah, sudah yang ketiga ya, toleransi. Nah, toleransi ini apa? Merupakan sebuah sikap tindakan untuk menghargai perbedaan.
Perbedaan seperti apa? Agama, suku, etnis, ataupun perbedaan lainnya seperti pendapat, tindakan orang lain juga itu merupakan suatu perbedaan yang patut kita hargai. Nah, implikasinya apa? Menjaga hak teman yang berbeda agama untuk menjalankan ajarannya. Misalnya cara berdoa beragama yang lain kan juga berbeda. Nah, jadi kita jangan pernah merendahkan ajaran agama lain dalam hal berdoa ataupun menjalankan ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah menghargai pendapat yang berbeda. Nah, sama juga seperti yang saya jelaskan tadi. Menghargai pendapat, tidak boleh merendahkan pendapat daripada orang lain, menjatuhkan pendapat daripada orang lain, mengkritik. Kemudian yang ketiga adalah bersahabat dengan teman-teman yang berbeda pendapat. Walaupun kita berbeda pendapat, tetapi tidak menghalangi kita untuk bersahabat, berteman dengan mereka. Kemudian yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin ini merupakan suatu tindakan di mana kita menunjukkan perilaku yang tertib, perilaku yang patuh dari berbagai ketentuan yang ada dan juga peraturan yang ada. Nah, implikasinya apa? Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya yang pertama. Nah, ketika misalnya guru menetapkan waktu ini hari ini harus dikumpulkan, maka hari ini juga harus dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah saling menjaga teman agar tugas ini dapat diselesaikan dengan baik, tugas ini dapat dikumpulkan secara baik dan juga tepat waktu. Kemudian mengingatkan teman akan aturan kelas yang ada. Ketika misalnya teman melanggar aturan, kita jelaskan dengan baik-baik, tidak boleh begini ya, kamu harus begini ya, lain kali tidak boleh diulangi. Nah, menjelaskan dengan hangat, menjelaskan dengan penuh perhatian, jangan asal-asal untuk memarahi. Kemudian yang kelima adalah kerja keras. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku yang tertib dan juga patuh terhadap apa yang kita lakukan. Nah, misalnya mengerjakan tugas dengan rapi, mengerjakan tugas dengan memang benar-benar teliti. Nah, ini kan terkadang kita mengerjakan tugas kan asal-asalan ataupun tidak sepenuh hati, tidak benar-benar memahami, tinggal copy paste, dah jadi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas dengan memang benar-benar bersungguh-sungguh. Kemudian juga fokus terhadap tugas yang diberikan guru. Nah, itulah yang disebut sebagai implikasi dari kerja keras. Benar-benar mengerjakan, benar-benar sungguh-sungguh teliti, dan juga benar-benar fokus terhadap tugas yang diberikan. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Nah, ini juga berhubungan dengan suatu tindakan ataupun tindakan untuk berpikir melakukan sesuatu menghasilkan cara dengan hasil yang baru pula. Nah, kita berpikir kemudian menghasilkan suatu hasil ataupun cara yang baru. Nah, misalnya implikasinya membuat berbagai kalimat baru dari sebuah kata. Nah, misalnya pendidikan. Nah, pendidikan. Nah, kalimat baru yang tepat itu apa? Misalnya interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Kemudian pendidikan, apalagi yang patut kita buat kalimat barunya? Misalnya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan. Nah, seperti itu kalimat-kalimat barunya. Kita berpikir untuk mencari kalimat-kalimat baru yang sesuai dengan kata yang tadi. Kemudian yang kedua adalah membuat karya tulis terkait akan materi pelajaran. Nah, ini boleh merangkum-rangkum apa yang diberikan, modul-modul yang diberikan guru. Misalnya kita rangkum kembali yang hal-hal yang penting. Kemudian juga nilai yang ketujuh. Nah, kita masuk ke nilai yang ketujuh adalah mandiri. Nah, ini juga merupakan sikap ataupun tindakan kita untuk tidak mudah tergantung kepada orang lain. Nah, implikasinya seperti apa? Mencari sumber-sumber tugas sekolah untuk menyelesaikan tugas sekolah kita tanpa bantuan daripada orang lain. Nah, kita benar-benar usaha sendiri, kerja sendiri untuk mencari tugas daripada jawaban ini. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan PR tanpa meniru pekerjaan teman, sama juga tidak mengcopy paste tugas daripada teman. Yang kedelapan adalah demokratis, di mana suatu cara ini adalah cara berpikir dan juga bertindak dan juga menilai sama dengan hak ataupun kewajiban dirinya dengan orang lain. Nah, implikasinya adalah mengerjakan PR tanpa meniru pekerjaan teman, sama juga. Kemudian mengemukakan pendapat tentang teman yang jadi pemimpin. Misalnya teman kita nih si A menjadi pemimpin suatu kelas kita. Nah, jadi kita harus menghargai dia, harus benar-benar mematuhi dia yang tentunya sesuai dengan keteraturan yang ada. Kemudian memberikan dia kesempatan untuk menjadi seseorang pemimpin
untuk menjadi pemimpin yang dapat bekerja sesuai dengan aturannya, seperti itu. Kemudian nilai yang ke-9 adalah rasa ingin tahu. Nah, ini adalah penting bagi kita sebagai pelajar. Nah, rasa ingin tahu adalah sikap dan juga tindakan yang selalu ingin berupaya untuk mengetahui lebih luas dari yang telah dipelajari. Nah, misalnya bertanya ataupun membaca sumber di luar buku ataupun di luar dari pelajaran yang tentunya tetap berkaitan dengan pelajaran tetapi di luar dari pembahasan yang ada. Nah, seperti itu, ataupun bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan pelajaran tetapi di luar dari pembahasan yang ada. Yang ke-10. Nah, kita adanya semangat kebangsaan. Nah, misalnya seperti apa? Cara berpikir, bertindak, dan juga berwawasan terkait dengan kepentingan bangsa dan juga negara. Wah, ini lumayan berat juga. Nah, tetapi kita lihat dulu implikasinya seperti apa. Nah, implikasinya adalah seperti turut serta dalam panitia peringatan Hari Pahlawan dan juga proklamasi kemerdekaan. Nah, misalnya ada suatu kegiatan seperti proklamasi kemerdekaan, kita boleh turut dalam berpartisipasi, membantu keperluan di sana, membantu apa yang diperlukan di sana. Atau yang paling penting adalah kita menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara. Karena kita tinggal di negara Indonesia, negara yang kita cintai, maka kita juga menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan negara yang kita cintai ini. Kemudian cinta tanah air. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Nah, cinta tanah air itu seperti cara berpikir, bertindak, dan juga berwawasan yang menempatkan bahwa kepentingan bangsa dan juga negara sama juga. Nah, misalnya seperti apa implikasinya? Mengagumi keberagaman yang ada, mengagumi keberagaman suku, etnis, dan juga bahasa Indonesia tentunya. Suku di Indonesia sangatlah banyak, etnis di Indonesia sangatlah banyak, agama di Indonesia adalah sangat banyak. Jadi kita harus menghargai, mengagumi bahwa Indonesia ini sangatlah menciptakan berbagai yang ada, berbagai keterlibatan yang ada, berbagai suku, etnis, agama, kita harus menghargai. Kemudian mengagumi juga berbagai semua produk pertanian, perikanan, flora, fauna Indonesia. Nah, Indonesia telah menciptakan berbagai manfaat alam yang ada. Kita harus mengagumi, kita harus juga menghargai. Kemudian yang ke-12 adalah peduli lingkungan. Nah, itu juga hal penting, peduli tentang lingkungan. Nah, misalnya adalah sikap tindakan kita dalam mencegah kerusakan alam dan juga tidak hanya mencegah tetapi juga mengatasinya. Nah, seperti apa? Membersihkan tempat sampah. Nah, ini penting juga, membersihkan lingkungan. Kemudian ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian peduli sosial yang ke-13, nilai yang ke-13 peduli sosial. Nah, ini juga merupakan sikap tindakan kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang lain. Nah, misalnya yang pertama ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, itu juga sama berkaitan dengan kebersihan lingkungan tadi, peduli lingkungan tadi. Dan kemudian yang kedua adalah menyalurkan bantuan terhadap orang-orang yang terkena bencana. Nah, seperti sekarang ini ya, kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, wabah ini yang telah menyerang Indonesia, kita membantu kepada teman-teman lain yang membutuhkan, membantu menyaluran masker, hand sanitizer, ini sarung tangan ataupun sebagainya. Nah, ini juga merupakan suatu peduli sosial untuk teman-teman yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang terakhir adalah yang saya rangkum adalah berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, ini juga merupakan sebuah sikap dan juga perilaku untuk melaksanakan tugas dan juga kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, nah juga masyarakat, lingkungan, negara, ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi implikasinya bagaimana? Melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab sebagai peserta didik, yaitu apa? Belajar, dan juga belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah melaksanakan kewajiban sebagai umat bernegara. Nah, itulah yang dapat saya rangkum mengenai nilai-nilai yang patut kita terapkan sebagai seorang pelajar tentunya. Benar-benar kita melaksanakan tugas kita untuk belajar, benar-benar kita melaksanakan tanggung jawab kita untuk mengubah diri kita menjadi sesosok pribadi yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, lebih peduli, lebih akan
benar-benar ingin mengasah kemampuan kita, mengasah otak kita untuk mengembangkan rasa ingin tahu kita dan sebagainya. Nah, jadi inilah yang dapat saya rangkum mengenai nilai-nilainya. Lebih dan kurangnya percaya juga saya masih dalam tahap belajar ya teman-teman semuanya. Nah, di sini sampai di sini yang dapat saya jelaskan dan sampai jumpa lagi.